Saudara, penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang cukup mengejutkan di akhir pekan kemarin. Terlebih, Nurdin Abdullah adalah sosok yang dikenal selama ini bersih, bahkan pernah meraih penghargaan anti korupsi. Bagaimana kemudian menjelaskan bahwa korupsi bisa menjerat siapa saja, termasuk sosok yang dikatakan bersih? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui daring, ada Wakil Ketua KPK, Bapak Nurul Gufron, kemudian ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Bung Adnan Topan Husodo, serta analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto. Selamat pagi semuanya, Pak Nurul, Mas Gun Gun, dan juga Mas Topan. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Selamat pagi, Mas Bayu. Mas Gun Gun, Anda punya analisa yang berbeda mungkin atau yang perlu kita ketahui juga berkaitan dengan hal ini? Iya, Mas Bayu, selamat pagi. Ya, saya pikir problem yang melibatkan Pak NA sekarang ini menunjukkan semacam wajah Janus kekuasaan ya. Di satu sisi memang wajahnya menunjukkan optimisme, harapan begitu ya. Dan kekuasaan memang pada saat misalnya masuk di wilayah kontestasi elektoral, itu kan selalu memberi harapan akan perbaikan ya bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Pun demikian satu wajah lagi itu yang tentu kita akan sesalkan ya ketika kepala daerah itu memang terlibat tindak pidana korupsi yang kemudian modusnya bisa macam-macam. Tetapi tentu sekali lagi Mas Bayu, saya melihat dari sisi politik ini problem sistemik sebenarnya ya, yang kemudian kita harus melihat secara lebih komprehensif hulu persoalannya begitu ya. Kalau kemudian kita bicara aktor person to person, tentu setiap kasus korupsi punya modusnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, sebenarnya memang ada problem serius dalam good governance dan clean government ya, dalam konteks di Indonesia, terutama dengan beban-beban jaringan bisnis dan politik yang kerap kali penetrasi ya ke siapapun aktor yang sedang memimpin begitu. Saya setuju misalnya ketika kita bicara sosok, misalnya Pak NA ini kan inovatif, kemudian juga punya impresi sebagai pemimpin yang punya integritas dan punya rekam jejak dalam pengelolaan daerah pada saat di Bantaeng. Dalam konteks kemudian landscape politiknya berubah, misalnya di Sulawesi Selatan, tentu tantangannya juga berbeda. Saya setuju dengan Mas Adnan tadi bahwa ada aktor yang kemudian dengan jaringannya yang kita juga harus lihat secara berbeda. Proses ini yang sering kita sebut sebagai entry point ya pada proses eksistensi seorang aktor dalam konteks sistem. Contoh misalnya bagaimana misalnya mengelola sirkulasi jabatan di birokrasi yang dipimpinnya, bagaimana pengadaan barang dan jasa misalnya yang dikelola oleh birokrasinya, kemudian bagaimana penyusunan penganggaran APBD dan lain sebagainya. Ini yang seringkali kemudian masuk menjadi katalisator ya bagi niat dan kesempatan untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Mas Gun, saya ingin tanggapan Anda sedikit sebelum saya jeda. Bagaimana kalau situasinya seperti ini? Memang semua pemimpin kita terciptanya dalam sebuah demokrasi yang sedang tidak baik. Begitu kira-kira kata Pak Nurul. Tinggal menunggu waktu. Mas Gun. Memang demokrasi prosedural ya, terutama di wilayah kontestasi elektoral itu menjadi pemicu sebenarnya dalam konteks korupsi yang sifatnya sistemik tadi. Contoh misalnya mulai dari proses kandidasi. Kemudian politik ijon ya, yang tadi udah disebut juga. Bagaimana misalnya pembiayaan politik oleh investor yang kemudian nanti akan menagih janji politik si kandidat itu pada saat sudah memenangi kontestasi. High cost politik itu yang kemudian menjadi catatan kita, Mas Bayu. Seringkali kemudian memang menjadi proses yang sebenarnya harus diperbaiki terus-menerus. Pengusaha dengan calon penguasanya, misalnya bicara soal komitmen. Ya. Mas Gun, calon penguasa sudah bekerja sama dengan pengusahanya sejak awal sebelum mereka
ketika mereka menjadi kandidat dan belum menjadi penguasa. Kira-kira itu kan memang biasanya terjadi juga. Iya, kan memang ada beberapa jenis. Mas Adnan juga berkali-kali mungkin sudah mengulas ini bahwa saya katakan tadi sistemik kenapa? Karena kan banyak sekali tipologi yang bisa masuk di ranah korupsi nanti. Contoh misalnya korupsi yang sifatnya nepotistik, ya kan? Ya. Itu jelas tuh perlakuan khusus untuk proyek-proyek segala macam itu kan bisa kemudian menjadi ancaman, ya. Dari awal misalnya sudah ada coupling tuh, karena misalnya dia investasi pada sosok yang kemudian masuk di gelanggang pertarungan. Pada saat si sosok ini memenangi kontestasi, ada perlakuan khusus di kemudian hari yang menguntungkan misalnya bagi pengusaha yang sudah turut dalam tim pemenangan. Ada lagi misalnya autogenik, misal Mas Bayu, itu biasanya karena sudah dia berada dalam posisi jabatan, kemudian dia punya informasi yang kemudian sebenarnya seharusnya dirahasiakan, tapi kemudian dia berikan kepada pihak tertentu misalnya. Itu juga kan hanya bisa dilakukan oleh orang dalam jabatannya, begitu ya. Kemudian ada misalnya korupsi yang sifatnya investif, ya. Ini kan menurut saya Mas Bayu, proses memberi keuntungan itu bisa macam-macam intinya. Tetapi kalau kita lihat persoalan hulunya sebenarnya ragam tipologi korupsi itu dimulai sebenarnya dari proses yang sejak awal misalnya didesain dengan sadar. Contoh misalnya dalam kesepakatan pada saat dia mau masuk gelanggang pertarungan, begitu ya. Contoh misalnya soal perizinan, soal peraturan daerah yang menguntungkan, soal kemudian nanti proyek, kemudian juga hal-hal lain yang sebenarnya seringkali menjadi modus pada saat si kepala daerah yang memenangi kontestasi itu sudah dilantik, begitu. Ya, Mas Gun, ini partai politik menjadi salah satu kunci. Kita pernah bahas ini bersama Mas Topan juga, Mas Gun juga, begitu ya. PDI Perjuangan ketika tahu salah satu orang yang dikader oleh mereka kemudian dipilih untuk menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, NA atau Nurdin Abdullah ini juga sudah menyatakan akan melakukan perbaikan ke dalam. Kira-kira seperti itu. Kita catat nih, Mas Gun. Koreksi juga catatan saya dan juga ingatan kepada masyarakat, kepada penonton, pemirsa Sapa Indonesia. Halo Mas Gun? Ya, halo. Oh, masih ya tersambung. Ya. Kemensos, ini adalah kader PDI Perjuangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, kader Gerindra. Ini juga adalah kader dari beberapa partai politik. Pak Nurdin Abdullah diusung oleh PDI Perjuangan dan juga PKS begitu. Partai politik memegang peranan penting kemudian di sini. Bagaimana menurut apa perbaikan yang memang harus betul-betul dilakukan oleh partai politik, tidak cuma jargon untuk kemudian membenahi korupsi? Mas Gun. Iya Mas Bayu, saya pikir memang proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik oleh partai itu menjadi salah satu hal yang krusial untuk diperbaiki, terutama oleh... Saya tambahkan sedikit begini, ini adalah orang-orang terbaik partai. Mereka taruh di posisi-posisi terhormat, tapi korupsi di tengah pandemi. Benar nggak catatan saya? Iya. Ini kan mengecewakan kita semua, Mas Gun. Iya, Mas Bayu, saya ingin mengatakan begini, Mas. Partai itu bukan hanya soal mendistribusikan dan mengalokasikan, tapi juga harus punya kontrol di internal. Jangan sampai justru partai menjadi bagian dari masalah, gitu ya. Maksud saya misalnya memberikan justru dukungan untuk melakukan tindak pidana korupsi, begitu. Meskipun tentu di backstage begitu, itu yang kemudian harus kita juga kasih catatan. Contoh misalnya yang paling sering terjadi itu dalam proses kandidasi. Jangan sampai misalnya juga partai membebani calon kepala daerah itu dengan mahar tinggi misalnya, sehingga itu bisa jadi entry point juga bagi si kandidat untuk mencari uang. Dan mencari uang kan bukan dari partai, karena partai tentu tidak punya uang. Dia akan mencari dari pengusaha. Pada saat ada pengusaha yang deal, nah itu tentu jadi beban di masa mendatang gitu, karena no freelance kan, dan proses itu di kemudian hari menjadi masalah. Itu yang pertama, Mas Bayu. Kemudian yang kedua di sistem pemilu kita,
itu juga harus terus diperbaiki. Contoh misalnya dalam pendanaan kampanye. Kampanye kita ini berbiaya tinggi kan. Sehingga proses itulah yang kemudian juga seringkali menyeret mereka yang kemudian menjadi kandidat tuh mencari banyak sekali uang ya untuk membiayai kampanyenya. Ya. Dan itu lagi-lagi kembali ke yang memiliki uang. Ya. Dan jaringan bisnis itulah yang kemudian masuk. Dalam hal ini pengusaha begitu ya? Pengusaha. Dan makanya jangan heran juga ketika misalnya itu jadi satu paket gitu ya. Si kepala daerah yang terpilih dengan patron di bisnis yang kemudian akhirnya penetrasi ke sejumlah proyek pada saat kepala daerah ini sukses memenangi kontestasi. Ya. Okay. Dan yang ketiga baru nih yang hubungannya dengan manajemen birokrasi, good governance ya. Tadi misalnya persoalan pengadaan barang, kemudian bagaimana manajemen ASN, bagaimana misalnya izin satu pintu begitu ya, kemudian ya yang teknologi yang bisa support misalnya e-budgeting yang bukan hanya formalistik gitu ya. Kemudian juga tentu dalam konteks ini diharapkan partisipasi warga masyarakat untuk menjadi berarti kan gini Mas Gun, juga. Berarti gini, saya ingin memudahkan bagi pemirsa Sapa Indonesia. Kalau saya menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta, Mas Gun pengusaha, kita kong kali kong, sebutlah begitu. Mas Gun sebagai pengusaha bantu saya dalam kampanye. Nanti proyek-proyek akan dapat kalau saya menjadi gubernur. Kira-kira ini sudah terjadi, begitu kan? Dan ini terus terjadi. Itu modusnya umum begitu. Yang common sense ya. Semua orang udah tahu sepertinya. Ya, nah hal-hal inilah yang kemudian terus terjadi di dalam sistem demokrasi kita. Kelindan seperti ini, bagaimana kita memutusnya? Bagaimana kita membuat aturan-aturannya sehingga tidak terjadi lagi? Apa yang harus kita ubah lebih dulu, Mas Gun? Menurut saya gini Mas, sistem yang kemudian untuk melakukan pengawasan itu harus diperkuat Mas. Ya, kenapa? Karena sekarang orang belum aja kuat, Mas Gun, ya? hanya bicara soal itikat aja nggak cukup tuh Mas, ya kan? Kalau kita bicara komitmen, kadang komitmen politis itu akan sangat cepat ya berubah seiring dengan relasi kuasa yang terjadi. Makanya lagi-lagi pada sistem pengawasan yang bukan hanya bersifat formalistik. Contoh misalnya ya tadi udah disebut berkali-kali oleh Pak Nurul juga misalnya. Laporan misalnya administratif formalnya bagus. Kemudian juga pencegahan misalnya nampak bagus. Tetapi kemudian ke dalam itu banyak sekali persoalan yang menjadi persoalan substantif. Misalnya banyak yang masyarakat tidak tahu. Nah, proses itu selain KPK itu menurut saya juga kekuatan civil society, Mas. Ya, yang kemudian terus harus memantau. Kenapa? Karena kekuasaan tanpa kontrol itu menjadi kekuasaan yang kecenderungannya akan koruptif. Kekuasaan yang absolut cenderung akan melahirkan korupsi yang absolut juga. Begitu.